Karena semakin saya dikritik, saya akan semakin maju, semakin keras saya itu untuk bergerak ya. Karena sebuah omongan itu akan ketemu lagi sahabat di channel saya Rudian Putra. Baik sahabat, di sini Rudian Putra izin sharing ya mengenai soal tanaman durian, cengkeh dan tanaman-tanaman saya yang lainnya yang ada di kebun. Ini saya berada di bawah sekaligus mau pulang masalahnya. Ya, ini ada cengkeh, durian, pisang, dan memang ini sebelumnya pisang ya. Kemarin pohon kayunya sebelah sana sudah ditebangin. Mana tahu tahun depan kita melanjutkan melakukan penanaman pada tanaman alpukat maupun durian yang akan saya tanam di sini. Oke ya, seperti itu. Ini yang baru-baru ditanam nih, keluar terubus baru setelah saya melakukan pemupukan. Dan simpan saya di sini jerami. Nah di situ ya sudah landing. Ditunggu kering dulu, mungkin dibakar sedikit-sedikit. Oke, baru ditanamin. Baik sahabat. Jadi begini mengenai soal pertanian ya. Ya kaliku perjalanan sebagai seorang petani saya di sini. Kadang orang ingin mencontoh saya dulu kan gitu. Mencontoh saya dulu sebelum dia bergerak kan begitu. Untuk melakukan penanaman durian, cengkeh. Itu sih wajar aja ya. Wajar aja. Cuma kan daripada dinanti-nanti sih menurut saya ini sahabat. Alangkah baiknya kita lakukan dari sekarang, karena bertani itu kan bukan kita tanam besok langsung kita tuai ya hasilnya kan gitu. Beda dengan kita bisnis waralaba ya, ataupun bisnis-bisnis yang lainnya ya kita jual hari ini juga kita dapat uang. Bertani enggak kan, kita harus butuh kesabaran. Karena yang bilang juga di sini banyak om yang penanaman pisang, memang sebelumnya pohon pisang semua, cuma sebelum pohon pisangnya habis nanti keluarlah dia tanaman durian atau buahnya yang hasilnya ya begitu. Nah jadi orang mau mencontoh saya dulu, kadang-kadang syukur-syukur ya orang yang mau mencontoh walaupun dia telat ya melakukan penanaman, daripada kebunnya terbengkalai. Kecuali yang nggak punya kebun sama sekali ya nggak usah lah kita bahas ya, ataupun yang nggak mau berkebun sama sekali. Ini yang ada kebun, suka ada bilang orang lebih baik lihat kamu dulu berhasil katanya. Ya tidak apa-apa, bagus juga sih. Cuma kan daripada kita cari motivasi dulu baru kita bergerak, lebih baik kita bergerak dulu, nanti kan akan termotivasi dengan sendirinya juga begitu. Karena bagi saya sih ekonomi yang lain enggak, usaha enggak, kerja enggak kan begitu. Lebih baik yang ada aja saya garap di sini daripada buang-buang waktu 1 hari 2 hari, itu kan berharga untuk bagi saya sama. Contohnya kalau kita duduk-duduk manis 1-2 jam aja, kalau kita pakai bekerja bersih-bersih rumput itu sudah berapa meter yang saya dapat hasil kerja itu sendiri. Suka ada juga sih yang kritik ya tani timbul daki lah begitu begini. Oke, tidak apa, itu tidak sakit saya ya, tidak apa-apa. Karena semakin saya dikritik, saya akan semakin maju, semakin keras saya itu untuk bergerak ya. Karena sebuah omongan itu akan mudah direvisi sahabat ya. Kenapa mudah direvisi? Ya seperti kita masih sabar, tekun dan telaten. Nah, nanti akan saya jawab dengan hasilnya. Ini contoh, nggak usah lah yang usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun durian saya, nggak usah saya contoh. Ini yang 11 bulan nih, 1 tahun aja kurang ini kan. Pertumbuhan seperti ini saking Allah. Nah udah saya pangkas atasnya. Tuh bagaimana yang 2-3 tahun tuh nggak masalah, saya biarkan aja dulu. Ya paling saya bersihkan rumputnya. Dan nanti kalau memang dibuahkan, mau buahkan aja kan begitu. Ini kan saya yang penting kan ngurus yang masih kecil kayak gini ya. Yang segini-gini aja ini saya nggak ambisi ini untuk saya buru-buru ingin membuahkan. Selalu aja, santai. Nanti juga kalau sudah maksimal pertumbuhannya, dia akan buahnya jauh lebih banyak juga daripada kita dipaksakan belum waktunya. Itu namanya pernikahan dini. Itu kan segini nggak terasa ya. Jadi akan saya jawab bagi orang-orang yang mengkritik. Tani timbul daki, insya Allah nanti tani timbul dasi saya. Dan insya Allah hasilnya karena saya pakai umroh ya kan. Kalau memang lebih-lebih uangnya, orang tua ajak naik haji kah, atau mertua juga, anak istri. Terus nanti kita punya anak kan nuntut, setidaknya anak ingin kuliah. Ya karena pendidikan itu jauh lebih penting ya, jauh lebih penting, maka modal utama dalam hidup
Ibaratnya kalau kita tidak berilmu, jalan di siang hari itu seperti orang yang buta, gelap. Sama juga, padahal kita punya mata. Begitu. Jadi kalau kita tahu ilmu sebelum kerja apapun, ya, sebelum melakukan apapun, ilmunya dululah. Oke? Kalau dengan ilmu mau nanam apa juga, ya hasilnya kayak gini ya. Bukan kita sok berilmu, karena nanti anak itu ya, kita nih petani ya. Ya kalau cita-cita nggak usah tanggung lah, jadi kiai atau jadi presiden, pejabat yang baik lah kan, intinya kan kayak gitu. Nah, jadi kalau suatu saat kita gak apa-apa terlihat miskin, yang penting anak kita tuh berpendidikan semua dari hasil kerja keras kita, ya. Karena kalau anak gak berpendidikan, kita aja sebagai orang tuanya susah, bagaimana nanti anak-anaknya? Ya syukur-syukur anak-anaknya rezekinya bagus, ya kita kan nggak tahu. Satu hari ke depan nasib manusia tuh nggak ada yang tahu, sahabat. Allah itu rahasia dari Allah, itu ada jodoh, bagja, pati, lara, celaka. Itu semua orang nggak ada yang tahu, nggak ada bisa diprediksi. Kalau orang tahu besok mau celaka, ya nggak usah kita pegang mobil atau motor ya, nggak usah kemana-mana, diam aja di rumah. Kan karena orang nggak tahu, itu rahasia. Makanya kita tuh jangan mulai. Ingat, yang penting kerja itu niatkan untuk anak istri. Karena sebaik-baiknya ibadah adalah menafkahi anak istrinya. Ya. Mengasih makan kambing juga sama ibadah ya. Jauh lebih baik ngasih makan kambing daripada nyiksa anak mertua kan. Ngurus anak kambing aja itu ibadah ya, ngasih makan ya kan. Sapi juga tuh dikasih makan tuh ibadah. Ya bukan main sahabat ya, menafkahi sesama makhluk Allah. Insya Allah juga itu akan sayang sama kita ya. Jadi jangan berkecil hati, karena Allah memberikan rezeki itu dari segala penjuru arah. Jadi begitu sahabat. Dan ini tanaman saya tuh udah 11 bulan kayak gini, padahal sudah dipangkas atas. Bayangkan kalau 2-3 tahun, saya nggak usah update yang udah 3 tahun, 5 tahun, nggak perlu. Yang saya beritahukan yang kecil-kecilnya ini perawatannya ya. Kalau yang 5 tahun anggap aja dia nggak usah dilus-lus lagi lah. Kalau yang usia segini nih, yang harus wajib kita elus-elus, periksa, mana-mana tahu ada yang kena penggerek batang, hama. Kita kan nggak berharap seperti itu, antisipasi saja. Jadi kurang apa, dia memerlukan apa ya. Nah, jadi satu titik ini, satu rumpun ke rumpun itu beda pH tanah. Kelihatan ya, kalau lihat kekurangan hidrogen, pangkal hidrogen itu kelihatan. Jadi kita bisa ditulis di agenda ya, untuk jadi PR pekerjaan kita ke depan atau besok-besoknya, apa-apa aja yang kurang, tulis di agenda. Oke, hanya itu saja sedikit informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Saya suka dengan kritik sarannya yang membangun. Jadi kalau saya semakin dikritik, saya tidak akan sakit hati. Saya akan terus laju dan akan saya jawab dengan hasil apa yang saya kerjakan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.